Halo sahabat Arif Sinpa, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan ulas 6 fakta unik negara Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan bagi sobat yang belum subscribe silahkan like, komen, dan subscribe. Piala Dunia Qatar 2022 akan berlangsung pada bulan November hingga Desember mendatang. Turnamen sepak bola yang digelar 4 tahun sekali ini masih melibatkan 32 negara sebagai kontestan, dengan Prancis berstatus juara bertahan dan tentunya Qatar sebagai tuan rumah. Qatar yang merupakan negara Emirat di Timur Tengah ini memiliki hal-hal menarik. Berikut 6 fakta menarik tuan rumah Piala Dunia 2022 itu yang telah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Pemerintahan. Struktur pemerintahan Qatar termasuk kementerian, dewan tertinggi, dan lembaga pemerintahan lainnya. Institusi administrasi publik Qatar berkembang pesat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan warga dan pelanggan pelayanan institusional. Sekitar 90.000 karyawan termasuk warga Qatar dan ekspatriat bekerja di pemerintahan dan lembaga sektor publik lainnya. Sistem pemerintahan Qatar didasarkan pada pemisahan dan kolaborasi kekuasaan. Kewenangan eksekutif berada di tangan emir dan ahli warisnya, yang dibantu oleh Dewan Menteri sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, sedangkan otoritas legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat. Wilayah Qatar berbatasan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di bagian selatan, sedangkan di bagian utara, timur, dan selatan berbatasan dengan Teluk Persia. Hal unik yang kedua, tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Qatar adalah negara Arab pertama yang terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2022 telah menjadi berita utama. Kontroversi dan persiapan tentang acara ini sudah dibicarakan. Turnamen ini akan diadakan di musim dingin, yaitu pada pertengahan November sampai Desember nanti. Padahal sepanjang sejarahnya, sejak digelar pada 1930, Piala Dunia selalu diadakan di musim panas, yaitu pada bulan Juni dan Juli, karena suhunya lebih menyenangkan dan merupakan musim liburan di hampir banyak negara. Namun mustahil memilih waktu yang sama, karena suhu saat musim panas di Qatar bisa mencapai 50 derajat Celcius. FIFA atau Federasi Sepak Bola Dunia pun dianggap mengeluarkan keputusan kontroversial saat memilih Qatar sebagai tuan rumah. Namun bukan perkara mudah untuk mengganti tuan rumah, sehingga jalan tengah pun diambil. Piala Dunia FIFA 2002 digeser ke bulan November sampai Desember. Qatar telah menghabiskan banyak uang untuk turnamen ini, salah satunya memasang fasilitas pendingin yang maksimal di tiap stadion agar para pemain maupun penonton tidak terlalu merasakan kepanasan. Ketiga, balap unta dengan joki robot. Salah satu kegiatan atau petualangan paling populer di Doha, Qatar adalah naik unta yang sangat unik. Dulu anak-anak digunakan sebagai joki unta yang kemudian dilarang karena menjadi sangat berbahaya. Pada 2004, negara tersebut mulai menggunakan robot joki unta untuk balapan. Robot telah menggantikan anak-anak dan telah menjadi sensasi di seluruh dunia. Balap unta adalah salah satu olahraga paling favorit di Timur Tengah karena orang-orang di seluruh dunia datang untuk menonton. Hal unik keempat,
adalah hari weekend yang berbeda. Pernahkah memperhatikan beberapa hal paling menarik tentang Qatar yang sama di setiap negara Timur Tengah? Salah satunya adalah soal hari libur. Tidak seperti kebanyakan negara di dunia, di mana hari Sabtu dan Minggu adalah hari akhir pekan. Negara Timur Tengah memiliki hari Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan atau weekend. Bahkan sebelumnya mereka menetapkan hari Kamis dan Jumat sebagai akhir pekan. Sementara hari Minggu termasuk hari biasa atau hari kerja. Hal ini mudah dipahami, yakni karena ada ibadah sholat Jumat dan waktu itu semua pasar, toko maupun mal ditutup. Hal yang menarik kelima, tempat terbaik untuk dikunjungi. The Museum of Islamic Art adalah museum di salah satu ujung kornise sepanjang 7 km di Doha, Qatar. Sesuai dengan spesifikasi arsitek IMP, museum ini dibangun dekat pelabuhan Dow tradisional. Sebuah taman dibangun khusus mengelilingi bangunan di fasad timur dan selatan, sementara dua jembatan menghubungkan fasad selatan dengan semenanjung utama yang menampung taman. Fasad barat dan utara ditandai oleh pelabuhan yang menampilkan masa lalu pelayaran Qatar. Benteng Doha. Benteng Al-Quds adalah tempat terbaik untuk dikunjungi di Qatar. Paling dikenal sebagai Benteng Doha, yang merupakan benteng militer bersejarah terletak di jantung kota Doha, ibu kota Qatar, yang dibangun pada 1927 oleh Sheikh Abdul Qasim Al Thani. Inland Sea Beach. Inland Sea juga merupakan salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi di Qatar. Sebagai besar wisatawan menyukai tempat ini yang berjarak sekitar 40 menit dari pantai sea lain. Bagian yang menakjubkannya adalah kita akan berkendaraan melalui gurun untuk mencapai tujuan. Inland Sea adalah saluran masuk Laut Teluk Persia yang melintasi perbatasan antara Qatar dan Saudi Arabia. Karena curah hujan rendah dan suhu tinggi, airnya lebih asin daripada teluk di dekatnya. Hal menarik keenam yaitu makanan yang harus dicoba. Menjelajahi makanan lokal suatu negara sangat membantu untuk memahami dan merasakan pengalaman yang lebih baik di negara tersebut. Berikut beberapa makanan yang harus dicoba ketika mengunjungi Qatar. Makbus. Makbus adalah hidangan berbasis nasi yang sangat terkenal dan merupakan makanan pokok di Qatar. Makanan ini disiapkan dengan berbagai daging yang diasinkan atau makanan laut pilihan. Dan berikut 8 stadion yang akan digunakan pada kejuaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Stadion Al-Bayat yang terletak di Al-Khor adalah stadion terbesar kedua yang akan digunakan pada Piala Dunia 2022. Dilihat dari desain dan teknologinya, Al-Bayat merupakan salah satu stadion tercanggih yang ada di Qatar. 2. Stadion Al-Janub. Stadion Al-Janub terletak di kota Al-Wakrah yang berjarak sekitar 21 km dari Doha. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2014 dan selesai pada 2019. Stadion Al-Janub yang memiliki kapasitas 40.000 penonton didesain oleh Zaha Hadid. Desain di stadion ini terinspirasi dari Dow, yaitu perahu tradisional yang digunakan oleh masyarakat setempat. Ahmad bin Ali Stadion. Stadion Education City. Sama seperti Stadion Ahmad bin Ali,
Stadion Education City atau Edukasi City Stadium juga terletak di kota Al Rayyan. Stadion Edukasi City menjadi salah satu stadion baru yang dibangun khusus untuk Piala 2022. Stadion Al Thumama memiliki desain yang unik. Venue Piala Dunia 2022 Qatar ini berbentuk seperti kahvia, yaitu peci atau topi tenun tradisional yang khas digunakan seluruh pria di Timur Tengah. Stadion Lusail Iconic. Stadion Lusail Iconic atau Iconic Lusail Stadion merupakan venue Piala Dunia 2022 Qatar dengan kapasitas terbesar yaitu 80.000 penonton. Pembangunan di stadion ini dimulai pada 11 April 2017 dan selesai April 2021.